Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Berdasarkan konsolidasi akbar DPD IMM Provinsi Lampung, menginstruksikan kepada seluruh kader IMM Provinsi Lampung dan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk ikut aksi bersama mengawal harga singkong dan keresahan petani singkong yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Januari 2025 di kantor DPRD Provinsi Lampung pukul 13 sampai dengan 6. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Alhamdulillah cukup. Kami masyarakat petani singkong yang berdiri di depan kantor gubernur dan di depan kantor DPRD Lampung Utara, DPRD Provinsi Lampung mempercayakan kepada kalian semua. Namun kami hanya satu usulan, jangan dulu diputuskan perundingan kalian di dalam tanpa koordinasi dengan kami yang dua. Cakap dengan mengucap Bismillah tawakkalullah, silakan kalian masuk. Dengan keadaan tertentu, ini kan keadaan darurat apa bukan ini? Darurat apa bukan ini? Untuk itu, karena ini urgensi, DPRD bersama Gubernur bisa dimasukkan dibentuknya perda tentang singkong. Kembalikan kepada saya ya. Jangan yang belum selesai. Mohon selesaikan dulu. Dengarkan Bapak Ibu, saya memenuhi apa yang terjadi sekarang ini juga. Bapak semua. Woi, kami ini digaji dia, kami itu rakyat, oi. Kawan-kawan, contoh media ini, apa dia dulu media ini? Biar yang berunding ini, Pak. Biar yang berunding ini bisa bicara. Coba. Turunannya dari sampai tapioka sampai ke bawahnya kita nggak tahu banyak itu jumlahnya. Itu semua mendapat nilai ekonomi semua. Tidak ada satu pun, bahkan ketika petani beli sampah ke
ke pabrik itu bukan bentuk hibah, beli. Sampah sekalipun itu beli. Lah apalagi tapioka. Bagaimana onggoknya? Bagaimana yang lain? Bagaimana biogas? Ini harus kami pertegas. Dan yang lain, perlu bapak-bapak ketahui siapa petani singkong? Rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat yang tidak punya apa-apa. Bahkan mereka itu sekaligus buruh, Pak. Ya petani ya buruh. Ya kalau mungkin kalau orang bertani ini dia upah, itu petani. Tapi kalau petani singkong dia buruh, dia yang petani juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Singkong dia sendiri dia ikut nyamuk, Pak. Dia ikut dibayar dari singkong dia sendiri. Logika kan itu dengan hati nurani kita. Apalagi di sini ada bapak Dewan yang kami banggakan, yang dipilih oleh rakyat. Walaupun di sini mungkin nggak ada yang saya pilih karena mungkin bukan hati saya. Tapi bapak sudah mewakili negara, mewakili lembaga, mewakili rakyat itu yang ada di kursi Lampung. Dan bapak petani juga saya pertegas lagi, Pak. Ini yang urgent-urgentnya, Pak. Petani singkong itu adalah peserta BPJS, Pak. Kalau kata kakak saya yang tidak sulit, Pak, kalau pendapatan itu 1 bulan 153.000 sekali kalkulasi pengeluaran dan sebagainya, mereka hanya mendapatkan 123.000, sementara dalam satu kakak 4 orang dengan kelas C 35.000. Berapa itu, Pak? Ini harus diperjelas, Pak. Negara ini harus hadir. Memang betul negara yang harus hadir di persoalan singkong ini. Bukan sekelas tingkat provinsi, bukan kami pesimis, Pak. Tapi harapan kami ke depan harus betul istana. Kami bangga dengan beliau, konsen dengan persoalan perekonomian, konsen dengan perusahaan pangan. Kami bangga bila Presiden Republik Indonesia. Tapi ini ke depan kami harus dipahami oleh regulasi yang jelas. Sehingga betul-betul yang dirasakan oleh petani singkong ini ada balasannya, Pak. Kenapa kok kita diam? Semua oknum diam, Pak. Mereka kaya, mereka berduit, Pak. Semua bisa dibayar. Nah ini yang menjadi suatu maaf, Pak, dari seluruh anggota Pansus atau DPRD Provinsi Lampung. Bagaimana inilah keluhan yang sesuai. Kedepankan hati nurani, moralitas, nilai kemanusiaan. Jangan lupakan nilai kepentingan politik, kepentingan partai tertentu. Maaf, Pak. Apalagi di Provinsi Lampung ini kita setelah pemilu ini memang pemilu dimenangkan oleh orang yang figur yang 82%. Ke depan bagaimana harapan kami betul-betul berpihak pada petani di Provinsi Lampung. Dan yang lain juga, Pak, tidak kalau nulis seperti yang disampaikan tadi, perampasan, perampokan, penindasan ini sudah bertahun. Hentikan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur, Ibu Dinas Peringat itu mendengar, Lampung sendiri ini pernah berjaya dari lada, pernah jaya dari cengkir, pernah jaya dari kopi. Toh sudah kami tinggalkan. Karena ada cara komunitas yang lebih mudah dan menjanjikan. Ternyata apa yang didapat oleh petani? Toh kami pun tidak sedang ke depan seperti apa. Kalau ini saling menguntungkan dan itu ada pendapat untuk negara, berikan kami kesempatan untuk sejahtera, berikan kesempatan juga untuk petani sejahtera. Tidak menutup kemungkinan akan kami tinggalkan ke depan singkong ini. Kalau dikatakan dia akhir atau komunitas yang tidak betul, sehingga kami pun harus dicabut subsidinya. Yang dikatakan komunitas tidak bermutu, tapi negara menikmati loh, Pak. Apakah dia ekspor? Apakah dia pajak dari pabrik? Negara menerima itu. Tapi ada yang didapatkan oleh petani. Ini harus jadi catatan dulu semua. Ini bukan sekedar omong kosong yang kami sampaikan. Harus teliti, harus jeli. Ingat, kami sampaikan mungkin itu adalah salah satu semangat saya secara pribadi dan seluruh kawan-kawan anggota ini. Mungkin nggak kalah melekat dengan kawan-kawan saya dari kabupaten yang lain, karena kami betul-betul merasakan senasib dan sepenanggungan. Oke, kalau bapak-bapak di pejabat di Provinsi Lampung ini mungkin keturunan orang-orang hebat lah, keturunan orang-orang mewah, jadi mungkin melihat itu hanya sebelah mata. Ya, tapi kalau betul-betul rakyat, mereka merasakan betul pedih getirnya, Pak. Hujan panas di mereka tidak peduli. Nah, jadi itu salah satu bentuk keprihatinan saya secara pribadi. Nilai-nilai kemanusiaan, Pak. Hadirnya negara soal ini untuk menghadirkan rasa-rasa nilai-nilai keadilan sosial sesuai dengan poin kelima Pancasila kita, Pak. Jadi jangan hanya sekedar itu slogan atau hanya dasar-dasar kosong. Bagaimana betul-betul dari dua lembaga ini hari ini kami punya suatu bentuk kesimpulan. Bukan lagi yang namanya omon-omon, bukan lagi yang namanya sekedar menghina bobokan petani. Cukup. Apakah menang negara ini melawan pengusaha?
yang namanya mafia. Negara tidak boleh dikendalikan mafia. Negara tidak boleh dikendalikan sesuatu-suatunya oleh rakyat. Untuk tidak boleh. Negara hadir betul-betul di saat hujan seperti ini. Tetapi pemerintah daerah Provinsi Lampung ataupun DPRD Provinsi Lampungnya yang bisa mengambil alih persoalan ini. Namun, seperti yang saya ulangi lagi, kami tidak sebatas di payung hukum yang ada di Provinsi Lampung. Kami berharap ke depan dari perjuangan Bapak-Bapak ini sampai kami memiliki suatu payung hukum yang jelas, regulasi yang jelas untuk bagaimana melindungi petani singkong yang ada di Provinsi Lampung. Demikian dari saya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Masih ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.